Generasi Muda Makassar, kami punya pengumuman penting untuk kalian. Pada tanggal 28 hingga 30 September nanti, Gold CC akan mengadakan retreat di Villa Reunion Marino. Di sana kita akan berfellowship bersama, games, dan banyak kegiatan seru lainnya. Pada retreat ini, kami mengangkat tema The Power of Unity. Kalian semua bisa ikutan loh. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode ini dan isi data diri kalian. Jangan khawatir untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Selama kegiatan ini telah disediakan, kalian juga akan mendapatkan kaos cantik ini. Oh ya, apabila mengalami kendala dalam hal administrasi, silakan hubungi nomor ini. Kami siap membantu kalian. Pastikan kalian terdaftar dan hadir dalam retreat ini. Yuk, bertumbuh bersama jadi generasi muda yang hebat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.
Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Suatu kehormatan bagi kita. Kita boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan, membuktikan kami ada sampai saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tetapi itu semua karena anugerah-Mu yang terus Kau berikan bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami rindu mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memulaikan ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak bersukacita. Yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sejak itu semua bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Cek. Sama-sama kita bersukacita bagi nama Tuhan kita. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sing every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Sing every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Sing every praise is to our God. Come on, every praise is to our God. Glory hallelujah, one accord. Come on, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Come on. Yes He is. One more time, come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. One more time, come on, every praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Come on, every praise is to our God. Come on, God my Savior,
my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Sama-sama katakan. God my yeah. God my God my deliverer. Yes He is. One more time, come on, God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, 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 yes He is. He's to our God. Kasih tepuk tangan yang bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh lihat samping kiri kanan, katakan, Engkau adalah luar biasa. Katakan, Engkau luar biasa. Haleluya. Yes. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi nama Tuhan. Sebab ya Tuhan yang layak kita ditinggikan di tempat ini. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari memuji Tuhan. Let's go. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan di tempat ini, amin. Siap-siap bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Siap-siap kita mau melompat bagi Dia. Siap-siap. Let's go. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Oh, bersuka. Siap-siap kita mau melompat bagi nama Tuhan kita. Let's go. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi kita katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Oh, bersuka. Come on. Dalam 1, 2, 3, let's go. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama tangan, angkat tanganmu, katakan, bersuka. Come on. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita, jemaat Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
sekarang bersuka, bersukacitalah. Oh, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan mari bersuka. Mari katakan sekarang, sekarang. Mari bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Selamat berjemaah Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan saudara diberkati oleh setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. 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 Saya rasa semua sudah bersuka cita oleh pujian yang kita naikkan kepadanya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita serahkan pikiran kita, tubuh kita kepadanya. Biarlah Tuhan membawa kita ke dalam penyembahan kita. Sebab kita selalu ingin dekat kepadanya. Selalu ingin mendengar suara hati Tuhan. Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hatimu, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama menyanyi pujian ini dengan senang hati. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Ku dekat dalam hadir-Mu, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
katakan penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a
Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami melihat Engkau begitu baik, bukan hanya kemarin, bukan hanya minggu, bulan lalu, tapi sepanjang hari hingga detik saat ini kami berada di ruangan ini karena kebaikan-Mu. Dan pada hari ini kami membuka hati pikiran kami, menyambut bagaimana firman Tuhan berkarya, mengubahkan, mempertobatkan dan mempermuliakan kembali kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau pilih menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Mohon Tuhan urapi setiap kami. Pimpinan Tuhan menguasai setiap kami. Kami persembahkan dan kami taruhkan semuanya hanya dalam satu nama. Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Okay, so if you have your Bible with you, no matter what you have, like tablet, or if you feel like you're Moses, you can use your tablet, okay, or mobile phone or hard copy. Open up your Bible, John chapter 20 verse 19 to chapter 21 verse 4. Jika Bapak Ibu punya Alkitab, mau Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, mohon dibuka Alkitab Bapak Ibu sekalian dari Yohanes pasal ke-20 hingga pasalnya yang ke-21. And my friend will read it out, Oh, saya akan bacakan untuk kita semua. scripture verses. Thank you. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai pasal 21 ayat yang keempat. Bapak Ibu jika ada di handphonenya bisa mengikuti juga di LCD yang ditayangkan. Saya akan membacakannya secara bergantian, saya ayat 19, Bapak Ibu ayat 20 seterusnya hingga pasal ke-21 ayat yang keempat. Yohanes 20 ayat 19 sampai pasal 20 ayat 19 sampai 21 ayat keempat. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu ayat 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga aku sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 24. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 30. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pasal 21 ayat yang pertama. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain.
ayat 4 yang terakhir kita baca bersama 1, 2, dan 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Amen. Amin. Okay. Can you just switch into my slide? Boleh dikembalikan ke PowerPoint-nya? Technology. Ya, dan sebentar tunggu sebentar ya. Okay, so I just wanted to show my family. But it takes a bit of time. So my name's Jeff Yoon. Namanya adalah Jeff Yoon. I'm a missionary and pastor, and maybe some of you might pick up my very strange English accent. Then I'm from Australia, but I live in Korea at the moment. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu mendengar bahasa Inggris aksennya agak sedikit unik karena beliau adalah orang yang dari Australia dan saat ini berdomisili di Korea. So I'm a little bit worried that translator can pick up my Australian English sometimes. And Jadi saat ini saya akan berusaha mentranslatekan perkataan dari Rev Yoon dalam bahasa Indonesia dengan aksen bahasa Australianya. so I have 2 boys and wife. Dia punya 2 anak laki-laki dan 1 orang istri. So I think many of you university students here, right? That's what I heard. Sebagian besar Bapak Ibu adalah mahasiswa atau sekolah. I spent many years at university. I did 3 masters. Beliau sangat lama menghabiskan waktunya di perguruan tinggi sampai mengambil 3 master. Which is quite useless for me at the moment. Dan itu adalah menjadi satu hal yang biasa bagi dirinya. Yeah, so next page. Okay, so let me just introduce briefly about our organization. As I mentioned, I'm a missionary, belongs to that organization. Saat ini beliau akan menjelaskan bagaimana lokasi atau lembaganya sebagai lembaga penginjilan atau misionaris di dunia ini. Name WEC International. WEC is acronym for Worldwide Evangelization for Christ. Jadi nama WEC ini adalah singkatan dari Worldwide Evangelization for Christ atau penginjilan bagi dunia. Next, thank you. So we were founded 110 years ago by British man C.T. Studd. I'm not really sure whether some of you may heard of or not, but he's our founder. Jadi Bapak Ibu, lembaga ini sudah dibentuk dari 100 tahun yang lalu dan mungkin Bapak Ibu tidak mengenal namanya C.T. Studd adalah seorang founder dari lembaga ini. So I got some copies actually translated in Indonesian language. So I have few over there. If you're interested in, I'm not going to get any money. They're all free copies, so you can get them, all right? Jika Bapak Ibu tertarik untuk membaca buku yang mengenai lembaga ini, mengenai pendiri, akan dibagikan secara gratis jika Bapak Ibu tertarik untuk membacanya. Next, please. So we have around 2,300 full-time missionaries like me from 80 countries working in 90 different nations at the moment. Jadi Bapak Ibu saat ini ada 2.300 orang yang aktif di dalam pelayanan ini di 80 negara yang berbeda. Next, please. Mostly we focusing and targeting on very difficult area to penetrate into and preaching the gospel at the moment. Yeah. Dan pada saat ini lebih banyak di dalam pelayanan yang menjangkau daerah-daerah kecil dengan pelayan-pelayan diakonia untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana. Next, please. Yeah. So if you look at 1 Peter chapter 5 in verse 8, the Bible gives us warning like this: be alert. Our enemy, the devil, is roaming around like a lion, is now seeking someone else to seize upon and devour.
Jadi Bapak Ibu jika melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa membaca bahwa Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. But you know, when lions usually hunting prey, they usually keep silent. Dan biasanya ketika singa sedang memburu mangsanya, mereka akan mengendap-endap atau dalam keadaan yang diam. And lions approaching the prey closer as much as possible, then they just strike it. Dia akan mengendap-endap sedekat mungkin sampai lawannya lengah dan langsung menerkam mangsanya. But the problem is the typical way of hunting, all the lions, they cannot actually do it in the same way. Tapi masalahnya untuk singa-singa yang sudah lebih tua, itu tidak bisa dengan cara yang sama. Because they're too old, they don't have enough power to chase after prey if prey runs away. Jika singa yang sudah tua, mereka sudah tidak punya tenaga untuk mengejar mangsanya lagi. Sehingga ketika mangsanya berlari, mereka sudah tidak kuat. So old lion, the way to get prey like this, so they growling at the prey is louder as much as possible, just like that on the photo. Jadi hingga pada akhirnya karena tidak bisa didapat, yang singa itu lakukan hanya mengaum sekuat mungkin. Then some animals like deer, they're just flopping on the ground if that happens. Dan ada satu binatang ketika mendengar auman yang begitu kuat, dia akan langsung terjatuh ke tanah, yaitu rusa. They could have run away, but they can't do anything because they were so frightened and they're overwhelmed by fear. Jadi rusa itu mereka tidak bisa lari, ketika mendengar suara itu mereka hanya terjatuh dan mereka ketakutan mendengar suara yang besar itu. If they run away, they Dan- could save their life Mereka mau berlari untuk menyelamatkan nyawanya. because the lion is too old. Tapi karena singa ini sudah terlalu tua. But they have lost their life because they are overwhelmed by the fear. Tetapi rusa ini tidak bisa berlari karena dia terkungkung atau terkurung dengan ketakutan yang membuat dia jatuh. Next page, please. In today's Bible passage, John chapter 20, verse 19, the disciples actually gathered together in the room and the doors being locked. And Jesus came in, as you see on the screen. Dan pada saat itu Tuhan Yesus datang di ruangan di tempat para murid sedang berkumpul, di mana ruangan itu sedang tertutup. You know, let me explain what happened just before. Jesus died on the cross, okay? And then Jesus just resurrected from the tomb. Pada saat itu dia mau menjelaskan bagaimana sebelum kejadian ini Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pribadi yang mati tiba-tiba muncul di ruangan yang dipenuhi oleh para muridnya. And disciples, they gathered together because they have no idea what to do. Dan mereka semua ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. But here you notice that the doors, as you see on the screen, the doors were being locked inside. Dan Bapak Ibu kalau melihat di catatan Alkitab, pintu itu terkunci dan mereka terkurung di dalam ruangan itu. Have you ever been to Israel or Palestine area? Apakah Bapak Ibu udah pernah ke Israel atau ke Palestina? Which is extremely hot. Di mana daerah di sana sangat panas udaranya. You know, like if the 12, with more than 5 or 3 men get together inside, they don't lock the door, right? It's too hard. Dan ketika mereka berkumpul di dalam satu ruangan, tidak mungkin mereka hanya berkumpul dan pintu tertutup. Mereka harus buka karena terlalu panas. Then in verse 20, Jesus just came in and he showed the marks of crucifixions to his disciples. Dan ketika Yesus masuk di ruangan itu, dia menunjukkan bekas paku dan tombak di lambungnya kepada para murid-muridnya di ruangan itu. Then if you see the scriptures carefully, then disciples, they just came to know that, oh, it was their Lord. Dan ketika mereka di dalam ruangan itu, mereka sedang berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Dan akhirnya mereka melihat bahwa, oh itu adalah Yesus Tuhan mereka. What does it mean? Apa artinya itu? When Jesus came in, none of these people realized it was their Lord.
Pada saat itu tidak ada satupun yang menyadari bahwa Yesus ada di ruangan itu dan dia adalah Tuhan mereka. And scripture said in verse 19, as you see, they didn't realize it was Jesus because of the fear. Dan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir di situ karena satu masalah, yaitu ketakutan mereka. Let me just ask you, if you spend 3 years every day, yeah, with someone else, then if you just don't see your friends whom spend with you 3 years, just a couple of days, then you see men or like women, you don't realize your friends. Dan bagaimana Bapak Ibu ketika sudah bersama-sama dalam waktu yang sangat lama, tiba-tiba teman itu pergi. Dan ketika ketemu, Bapak Ibu tidak menyadari bahwa itu adalah temannya Anda. Does that make sense? How these people didn't realize it was Jesus? Gak masuk akal bahwa mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mereka tunggu-tunggu itu. Next page, please. Then same thing happened again in verse 26. Dan itu terjadi lagi di dalam ayat yang ke-26 dalam Yohanes pasal 20. And that was taking place just 8 days after what happened in verse 19. Dan itu terjadi 8 hari kemudian setelah dicatatkan di ayat yang ke-19. And when these people saw that Jesus was alive, but the doors, as you see on the screen, the doors were still locked again. Dan ketika itu mereka menyadari dan melihat bahwa pintu itu masih ditutup, tapi Yesus ada di sana. They saw Jesus was alive, even he showed himself marks of crucifixion. Dan ia menunjukkan tandanya bahwa Yesus itu hidup dengan melihat tanda paku di tangannya. Why that happened? Mengapa hal itu terjadi? Because they were driven by the fear of Jews. Karena mereka selalu pikirannya dikungkung karena ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Next page, please. Then in John 21 verse 4, Jesus came to meet his disciples again. Dan dalam pasal yang ini, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kembali kepada para murid-muridnya dan menemui mereka kembali di pinggir Danau Galilea. This is quite funny. Ini cukup lucu. Again, disciples didn't realize that was Jesus. Dan pada saat itu, kejadian yang sama terulang lagi. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus sedang menampakkan diri di They hadapan mereka. met Jesus who was alive twice already. Mereka sudah ketemu Tuhan Yesus yang bangkit 2 kali. And this was the 3rd time that they met Jesus right after resurrection. Dan mereka bertemu yang ketiga kalinya setelah Yesus bangkit. But none of these people realized that it was Jesus. Tapi nggak ada satupun yang sadar bahwa Yesus yang bangkit. Why? Because their driving force, what drives these people was not faith in Jesus, but what drives these people was the fear. Mereka tidak bisa dan tidak mampu menyadari kebangkitan Yesus setelah 3 kali bertemu. Adalah sesuatu yang mendorong dan mengatur pikiran mereka. Bukan karena mereka kurang beriman, tetapi karena mereka ketakutan. Then I want to show you a very short video clip that you see 2 groups of people actually passing the basketball, to each other. So you need to see with white shirt teams, how many passes they have, all right? You just count it. When I say stop, just stop, all right? Play it, please. Bapak Ibu akan menonton sebuah video di mana video ini mengoper bola, tapi nanti Bapak Ibu perhatikan ada momen di mana Pastor Yur akan men-stop, lalu Bapak Ibu akan perhatikan apa yang sedang ditunjukkan di dalam hal itu. Silakan di-play. Is an awareness test. How many passes does the team in white make? Mereka semua sedang oper bola, tapi perhatikan, ada sesuatu yang unik di sini. Apakah Bapak Ibu bisa lihat sesuatu itu? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Ya, just di stop dulu. Okay. Did you see
the moonwalking bear while these people passing basketballs to each other. Bapak Ibu ada lihat ada sesuatu yang berbeda, ada beruang yang orang pakaian beruang sedang melewat di antara para pemain itu. Play again, please. Mudah sekali untuk melewatkan sesuatu yang tidak kita perhatikan dengan seksama. Did you notice Apakah Bapak Ibu lihat ini? moonwalking bear Bapak Ibu lihat yang beruang yang moonwalking tadi, yang walking across the people? berjalan mundur melewati orang-orang itu tadi. Then why you didn't notice for the first time you Kenapa? watch this? Kenapa Bapak Ibu tidak sadar ketika pertama kali video ini diputar? Now you need to know that Satan is much smarter than you think. Bapak Ibu harus sadar bahwa iblis jauh lebih pintar dari apa yang kita pikirkan selama ini. He knows how to separate you and me from Jesus and make us become powerless. Bapak Ibu, iblis tahu bagaimana dan tahu bagaimana celahnya untuk memisahkan saya dan Bapak Ibu dari Tuhan. In doing so, Satan has used his most powerful, effective weapon, which is the fear. Dan iblis menggunakan sesuatu yang menjadi kekuatan andalannya untuk memisahkan saya dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan, yaitu ketakutan. He has made us and you to be driven by fear. Then we see the situation, the things happening in front of our eyes only. Dan iblis membuat kita merasakan ketakutan sehingga kita tidak lagi melihat apa yang terjadi di depan mata kita sendiri. Then we become blind to see anything even though Jesus here with us right now in presence. Dan hal itu bahkan membuat kita buta dan tidak dapat melihat bahwa pada saat ini juga Yesus hadir bersama Anda di ruangan ini. As you see just the video clips right now, you just pay attention to the people, how many like balls that they passing each other, right? Dan hal itu membuat terlalu banyak sesuatu yang mendistraksi kita sehingga pada akhirnya kita tidak sadar tentang kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Same principle. Hal yang sama, prinsip yang sama. Satan used same principle to you and me. Dan iblis menggunakan prinsip yang sama kepada Anda dan saya pada saat ini. We have to remember what disciples did in the scriptures today, ensuring the security of our lives will become our primary driving force. Dan iblis menggunakan sesuatu yang paling kita takuti adalah keselamatan diri kita ketika Tuhan tidak ada menjadi senjata untuk menjatuhkan iman kita. Do you think why the disciples actually get together, they lock the door inside, even though they saw Jesus only, even with the mark of crucifixion, were they driven by the fear? Dan pada saat itu, sekalipun mereka berkumpul bersama-sama di rumah itu, dan bahkan Tuhan Yesus telah menunjukkan luka di tangannya, mereka masih dikuasai oleh ketakutan. If they believed that the Lord was alive and He was the King of Kings and Savior of saviors, they didn't have to do it. Dan jika mereka beriman dan tidak dikuasai oleh ketakutan, mereka harusnya percaya bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus adalah Raja di atas segala raja yang telah mengalahkan maut itu sendiri. Why they have to lock the door inside? Dan kenapa mereka harus mengunci pintu sehingga mereka berkumpul di dalam? Because they wanted to secure their life from the threatening. Karena mereka mau menjaga nyawanya. Karena mereka takut berakhir sama dengan Yesus. So my family, my security, my business, myself have become a center. Dan segala sesuatu, keluarga saya, keamanan, ekonomi, pekerjaan, apapun itu menjadi pusat dari apa yang saya pikirkan dan saya perhatikan setiap waktu. And we are locking the doors and hiding from the Lord Jesus because of the fear. Dan karena hal itu kita bersembunyi daripada Tuhan dan mengandalkan apa yang kita punya dan menutup segala sesuatu pintu dari Tuhan kita Yesus. So the fear eventually makes us to forget our life's purpose on this earth. Dan ketakutan membuat kita kehilangan
tujuan utama kita ada di dunia ini sehingga kita kehilangan arah. And will become slaves of our greatest enemy, Dan Satan. kita menjadi budak dari iblis, yaitu musuh terbesar kita. Please remember, there is always something beyond the reality. Ingat selalu ada sesuatu yang melebihi dari apa yang kita lihat pada saat ini. What you see with your eyes is not real. Yang kita lihat dalam mata kita saat ini itu bukan sesuatu yang nyata sesungguhnya. How many do you see? How many fingers do you see? Bapak Ibu ada lihat berapa jari saat ini? Okay, then focus your eyes, okay? My face. On my face. Fokuskan pandangan Bapak Ibu kepada wajahnya Pastor Yun. How many fingers do you see? Ada berapa jari yang Bapak Ibu lihat? Still 4. Masih 4? It's still 4. Okay. Please do it like this. This. Mari lakukan seperti ini Bapak Ibu, tunjukkan jari Bapak Ibu seperti Alright. ini. Please focus your eyes on me. Fokuskan pandangan Bapak Ibu kepada Pastor Yun. How many fingers do you see? Ada berapa jari yang Bapak Ibu lihat? There's many. Still 4? It's not 4 anymore. It's Yeah. not many. Can be 5 or 6, Maybe 5, even 6, 8. Yeah. Yeah? Terlalu banyak jari yang kita sudah lihat Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya tidak 4 jari lagi yang kita lihat, tetapi sudah terlalu banyak jari yang kita lihat. Please see the things beyond the reality. Lihat sesuatu bukan hanya yang terlihat saat ini, tetapi sesuatu yang melampaui realitas saat ini. Everything happening here on this earth is spiritual. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi juga secara spiritual. Please don't be deceived by Satan. Jangan tertipu oleh tipu muslihatnya iblis. Our Jesus is alive. Tuhan kita Yesus itu adalah Allah yang hidup. He's with us right now, and He will be with us all the time as a promise. Dan Tuhan Yesus akan bersama-sama dan terus bersama-sama dengan kita sepanjang waktu di saat ini dan sampai kapanpun. Our Jesus is far more greater and He's much bigger than your problems. Dan kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus kita, bahkan pekerjaan yang Dia telah lakukan, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi He's hari ini. greater than your struggles and your situations. Dia lebih besar dari segala masalah dan pergumulanmu saat ini. We are not here to struggle. Kita di sini bukan untuk bergumul lagi. We are here to live our life of victory. Kita ada di sini untuk membawa kehidupan kita kepada kemenangan yang kekal. If you want this kind of life, you need to open your doors to Jesus. Dan jika Bapak Ibu rindu tentang hal ini, Bapak Ibu harus buka pintu hati Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Next slide, please. No, previous one. Yeah, okay. So this is John chapter 21, verse 1. We see Jesus came to meet His disciples. And as I said, this was the 3rd time. Disciples already met Jesus twice, right? Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 21, 1-3 adalah momen di mana para murid sudah bertemu untuk ketiga kalinya dengan Tuhan Yesus. And Peter said, I'm going fishing. And other people said, then we'll go with you. Dan pada saat itu, Petrus berkata, saya akan pergi memancing. Dan para murid yang lain berkata, saya akan pergi bersama-sama denganmu. You know, that was happening at the Sea of Tiberias in this chapter. Dan ini terjadi settingnya di Laut Tiberias. But did you know that the Sea of Tiberias, it is also called the Sea of Galilee in most Bible chapters. Dan Bapak Ibu, tempat ini lebih sering dikenal sebagai Danau Galilea di dalam sepanjang teks Alkitab yang lainnya. The Sea of Galilee was the hometown for Peter and other disciples. Dan Galilea ini adalah sebuah rumah atau kampung halaman dari para murid-muridnya yang berkumpul pada saat itu. They are born there, they spend their whole life there before they met Jesus. Dan mereka sudah hidup bertahun-tahun di sana, menghabiskan masa kecil, dewasanya di sana, sebelum mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. So Galilee means to these people and all these disciples,
It was their life and history. Jadi Galilea ini punya satu makna yang sangat dalam bahwa ini kampung halaman di mana mereka hidup bertahun-tahun di sana dan punya ikatan yang kuat dengan kampung halaman. So Galilee means to these people was the old lifestyle that what Peter and other disciples were used to it. Dan Galilea ini menjadi satu gambaran bahwa orang-orang ini seperti kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebelum mereka percaya pada Tuhan Yesus. So what that means in this passage, these people came back to their old person again in John chapter 21. Dan apa maksud dari teks ini adalah orang-orang itu, para murid itu kembali kepada kehidupan mereka yang lama, kembali kepada sosok mereka yang lama, sama seperti belum berjumpa dengan Tuhan Then Yesus. what made these people return back to their hometown? Dan mereka membuat orang-orang ini kembali, bukan Tuhan Yesus yang membuat mereka kembali kepada kehidupan mereka yang dahulu. They met Jesus twice already, and none of them believed that Jesus was alive still. Mereka sudah bertemu Tuhan Yesus 2 kali, sekalipun 2 kali, dan mereka pun belum percaya juga bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit. That's why they came back to their old person again, because they thought there was no Jesus, he's dead. Oleh sebab itu mereka masih berpikir dalam pikirannya untuk kembali ke kehidupan yang lama. Karena dalam pikiran mereka, Tuhan Yesus itu masih dan tetap mati. In verse 3, and Peter and other disciples try to catch the fish in the whole night, but as you see, they caught nothing. Dan di dalam teks sebelumnya ketika Tuhan Yesus bersama para murid mereka menjala ikan dan mereka sedang menjala tetapi tidak mendapatkan ikan apapun. I told you, all these people, they are born in Galilee. They spend whole life in Galilee before they met Jesus. Mereka orang-orang yang sudah sangat kenal dengan daerah itu. Mereka hidup di Galilea bertahun-tahun. Jadi mereka tahu apa yang terjadi di dalam daerah itu. Their job was the professional fisherman. Bahkan pekerjaan dan profesi mereka adalah seorang nelayan yang handal. Then how could it be possible the professional fisherman caught nothing, spending whole night? Bagaimana mungkin seorang pemancing atau nelayan profesional tidak mendapatkan ikan sedikit pun ketika mereka menjala? Next, please. If you see Matthew chapter 4, verse 18 and 19, Jesus called his first disciples, Peter, Andrew, and that was taking place in the same place that we talking about in John 21. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah tempat di mana para murid bertemu dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya di tempat dan lokasi yang sama pada saat mereka belum percaya dan saat mereka berjumpa kembali untuk ketiga kali dengan Tuhan Yesus. Next, please. Lanjut. Jesus called Peter, Andrew at the same place, and where Peter and the other disciples spent whole night to caught nothing. Dan di situ adalah tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan para murid, di mana di situ terjadi mukjizat pada saat Petrus menjala ikan dan tidak mendapatkan apapun di situ. Then here you can see the contrast between these two Bible verses. Dan Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok dari kedua teks ayat di atas. Matthew chapter 4 and John chapter 21. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan Yohanes 21 ayat yang 1 punya perbedaan yang sangat mencolok. I think I put the wrong verse anyway. So Jesus said in Matthew chapter 4 verse 19, the purpose that Jesus called Peter and Andrew, he said, I'll make you the fishers of man. Dan di sinilah di mana tempat di mana Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Petrus akan menjadikan dia, engkau bukan penjala ikan lagi tetapi menjadi penjala manusia, yang artinya penjala jiwa. Next page. Yeah, stay there. Yeah. So Jesus said, I will make you fishers of men. But same place again in John 21 verse 3, what Peter and other disciples are trying to do right now, what do? Yeah. They try to catch fish
not a man. Dan Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Ketika mereka sudah bertemu Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia, mereka ikut dia. Tetapi setelah mereka kembali kepada Danau Galilea dan kembali kepada kehidupan yang lama, mereka bukan menjadi penjala manusia, tetapi kembali menjadi penjala ikan. You know, that's why this place is called Sea of Tiberias in John chapter 21 instead of Sea of Galilee. Dan inilah yang membuat nama ini kembali kepada nama Tiberias, di mana menjadi satu tempat di mana mereka kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. In the time of Jesus, the whole region of Judea was ruled by the Roman Empire, as you know. Dan pada saat itu kerajaan daerah Yudea dikuasai oleh satu kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Romawi, Next, please. Kaisaran Romawi. The person named Herod Antipas was the ruler of this region. Dan pada saat itu adalah seorang Herodes dari Antipas menjadi penguasa atau raja wilayah pada saat itu. And he was the person who ordered the execution of the John the Baptist. Dan dia adalah penguasa yang memutuskan untuk pemenggalan Yohanes Pembaptis. And this man built up the new city just like Jiputra, right? Here. He built up new city at the Sea of Galilee around AD 25. Dan pada saat itu Herodes dari Antipas memutuskan untuk membangun satu daerah seperti Citralen di depan sana untuk menjadi satu tempat lagi di kawasan Danau Galilea itu. And this new city was renamed after, it used to be Galilee, but renamed after the Roman Emperor Tiberius. Dan namanya berubah, yang dulunya Galilea menjadi Tiberias pada saat kekuasaan dari Kaisar Herodes diubah namanya menjadi Next page. Tiberias. You know, Tiberius was the man who had the mighty power. No one was able to challenge against him. Dan kaisar ini adalah kaisar yang sangat kuat, kekerajaannya begitu kuat hingga tidak ada bangsa-bangsa yang berani melawan dia. Next page. Tiberius was one of the greatest emperors of ancient Roman Empire. He was one of the greatest emperors, one of ancient Roman Empire. Dan dia adalah salah satu kaisar terkuat pada masa zaman Roma Empire. Tidak ada orang yang lebih kuat dibandingkan dia pada masa If you kekerajaannya. see, yellow part of this man were all his territory. Dan jika Bapak Ibu lihat di dalam layar sana, semua daerah yang kuning adalah daerah kekuasaannya Herodes dari Antipas, kekaisaran Tiberius. So the name Tiberius means the sea of the Roman emperor. Jadi nama dari Laut Galilea yang diubah menjadi Laut Tiberias adalah menggambarkan kekuasaan lautnya kerajaan Romawi. And that signifies the power, ambitions, self-desires, and material prosperity. Dan itu menggambarkan keangkuhan, ambisi-ambisi yang tidak baik, dan segala hal yang dia inginkan sebagai manusia yang berkuasa, digambarkan dari kekuasaannya itu sendiri. But Sea of Tiberias name only appears twice in the Bible, John chapter 6 and John 21 only. Tetapi nama Danau Tiberias atau Laut Tiberias ini hanya muncul 2 kali di sepanjang teks Alkitab. And all other Bible chapters call this place as the Sea of Galilee. Dan setelah itu Alkitab mencatat tempat ini kembali sebagai Danau Galilea page. ketimbang Tiberias. John 6, Jesus performed the miracles as you see, and he was feeding 5,000 people with 2 little fish, 5 barley breads. Dan di sini adalah menjadi tempat atau setting di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan itu. Next page. Then in John chapter 6 verse 15, the people try to make Jesus as their political king. Dan pada saat itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, orang-orang semasanya berusaha menjadikan Yesus sebagai raja secara politik untuk menyaingi Herodes. But for these people, who Jesus is was not really important matter. Tetapi bagi orang-orang yang berusaha melakukan ini, bagi mereka Yesus tidak berarti apa-apa
selain untuk digunakan sebagai kepentingan mereka. But what they really wanted was the power that what Jesus had in his hand. Miracles and power. Tetapi yang sesungguhnya orang-orang itu inginkan adalah mujizat-mujizat yang Yesus mampu lakukan ketimbang pribadi Yesus itu sendiri. So people thought if they had Jesus, wow, we could have achieved our goals and dreams, and we could even defeat the Roman empires, restore the nation of Israel again. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu berusaha menguasai Yesus digunakan sebagai sebuah alat untuk memenangkan peperangan negara supaya Romawi tumbang dan bangsa mereka boleh dipulihkan, Israel boleh dipulihkan kembali. So they didn't need the Son of God, Dan mereka tidak bertemu dengan sosok anak Allah itu sendiri. but they only wanted the power of Jesus. Tetapi mereka hanya menemukan dan mencari kekuatan atau kuasa dari Allah itu sendiri. They only wanted the blessing from Jesus. Mereka hanya mau berkat-berkatnya, tetapi tidak dengan Tuhan Yesusnya. And the Bible called this place the Sea of Tiberias in John chapter 6. Dan Alkitab mencatat tempat ini digambarkan sama seperti ambisi kekaisaran Romawi, yaitu Danau Tiberias itu sendiri. There must be a reason behind it. There's nothing coincident in the Bible. Tidak ada sesuatu yang tanpa alasan tercatat di dalam Alkitab, termasuk nama danau ini sendiri. Do you remember who was the man Tiberias? Apakah Bapak Ibu ingat siapa nama dari Tiberias itu sendiri yang tadi? He was the people could do anything for his own sake. Dan dia adalah sebagai gambaran atau representatif dari orang yang bisa melakukan segala sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri. If he wanted, he could have killed more than millions of people. Dan kalau dia mau melakukannya, dia bisa bunuh ribuan atau jutaan orang sekaligus. He could have destroyed the villages and nations out of his self-desires. Dia bisa menghancurkan atau menumpaskan bangsa-bangsa demi keinginan atau egonya sendiri. That's why John chapter 6 called this place as the Sea of Tiberias instead of Sea of Galilee. Sehingga Alkitab mencatatkan danau ini ketimbang dicatat sebagai Danau Galilea, digambarkan sebagai Tiberias. Next page. But then what happened eventually? Many people who follow Jesus, because of these people, they wanted to get the power and blessing from Jesus. What happened in John chapter 6 verse 66? Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kepada orang-orang yang hanya ingin berkat atau kuasa dari Allah tanpa pribadi Tuhan Yesusnya itu sendiri di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66? They turned back and departed from Jesus. Mereka pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. You have to pay attention to this Bible chapter. Bible doesn't call these people the crowd, but disciples. Alkitab mencatat di dalam teks ini bukan sekumpulan orang-orang, tetapi orang-orang yang meninggalkan Yesus dicatat sebagai para murid yang meninggalkan dirinya. It doesn't mean 12 disciples, but the reason Bible recorded in this way because these people follow Jesus for a certain period of time, but no longer they follow Jesus because they didn't like what Jesus was teaching to them. Dan Bapak Ibu sekalian, mereka dicatat sebagai para murid bukan karena hanya mereka sekedar mengikuti, tetapi setelah mengikuti dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. In verse 60, Dalam next pasal yang page. ke-16, some of his disciples, that doesn't mean even 12 disciples as I said, and they said, oh, what this guy is saying is so difficult. dan di sini dikatakan begitu banyak yang setelah para murid mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan perintahkan pada mereka, mereka bilang bersama-sama, ini terlalu susah buat kami. But English translation is not really correct. Tetapi penerjemahan di dalam bahasa Inggris gak sepenuhnya terlalu benar menggambarkan hal ini. But difficult, hard in original language Greece
actually means it is so offensive to accept. Tetapi ini di dalam bahasa Yunani digambarkan menjadi sesuatu yang sangat menyerang bagi mereka sehingga mereka tidak mau melakukan ini. What that means, they follow Jesus for a certain period of time because they thought they could get the power and blessing from Jesus. But what Jesus was keep telling us was, we cannot accept his teaching at all. Yang mereka rasakan dan mereka pikirkan adalah ketika ikut Yesus, punya kuasa, punya kekuatan, punya kemakmuran sama seperti Kaisar Tiberius itu. Hingga pada akhirnya setelah mendengar apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, mereka berkata, saya nggak bisa mengikuti pengajarannya seperti ini. That's why they turn away and departed from Jesus. Itulah alasannya ketika mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak melayani dia lagi. I really pray none of you actually do the same thing as what these people did in the scriptures today. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan-alasan yang sama seperti 5.000 orang yang lain yang tadi yang meninggalkan Yesus karena tidak mendapat yang mereka inginkan. That's why John chapter 6 called this place as the Sea of Tiberias instead of Sea of Galilee. Itulah yang mengapa alasannya Yohanes mencatatkan bahwa ini digambarkan sebagai Laut Tiberias ketimbang Danau Galilea karena itu Next page. kejadiannya. There's a famous Christian author, Jim Wallis. Your students, your intellectual people, I really strongly recommend you to buy his books. He's really good. Teman-teman sekalian yang sedang studi, Anda yang rindu untuk belajar, Bapak Ibu, ini adalah seorang penulis yang sangat baik, penulis buku Kristen. He's not a pastor, he is kind of political activist. Dia bukan seorang pendeta, bahkan dia seperti aktivis politik. He had a really interesting experiment. He's really naughty anyway. And when he was in Bible college, Dia membuat sebuah eksperimen yang cukup nakal yang mengganggu bagi sebagian orang ketika dia masih ada di sebuah perguruan tinggi. then he got the Bible in his hand. He went through the whole Bible chapters and he underlined every Bible passage and every Bible verse which is dealt with our commitment and to follow Jesus and difficulties and the price that we have to pay. He underlined every verses, the entire Bible chapters. Dia menggarisi seluruh bagian-bagian Alkitab, bahkan terutama yang di bagian-bagian mengenai saya mau komitmen ikut Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Then he took a pair of scissors and physically cut out every one of those words and out of scripture verses that he highlighted. Dan dia mengambil gunting dan menggunting sebagian dari teks itu dan dia membuat sebuah tanda dari teks yang dia cari yang paling dia suka. Next page. Yeah, just like that. He did it and cut them out. Next page. Dia gunting, dia ambil teks yang dia suka kemudian dia ambil. Next page. Tuh teksnya bolong-bolong jadinya setelah dia ambilin semua. As a result, the Bible had become the book with a full of holes. Dan pada akhirnya setelah dicabutin semuanya, Alkitab menjadi sebuah kitab yang penuh bolong-bolong atau penuh rongga-rongga yang tidak baik. What does it mean? The Bible is actually has got the full of chapters and Bible verses dealing with our commitment and our price that we have to pay to follow Jesus Christ. Bapak Ibu ketika melihat teks-teks yang diguntingin ini ada teks-teks yang berbicara tentang komitmen. Dan ketika digunting ada begitu banyak letak-letak di dalam Alkitab yang bicara bagaimana komitmen dan harga yang harus kita bayar tentang komitmen itu sendiri. But the problem is that this is the Bible that what I have. Dan dia bilang sama orang itu, inilah Alkitab yang saya miliki. Frankly, Ini saja. I don't want to lie. Aku nggak mau membaca yang lain, aku hanya suka yang ini. I know I like the sweet words. Saya suka perkataan-perkataan yang manis dari Alkitab. That can be the Bible that what you have right now. Dan itu bukan Alkitab yang dari Bapak Ibu yang miliki saat ini. Berbeda sekali. Everyone has got the pair of scissors
and he cut out all the Bible verses that we don't feel comfortable with. And our Bible is the Bible with full of holes just like this. Dan ketika Bapak Ibu memutuskan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, mungkin Bapak Ibu akan melihat Alkitab Bapak Ibu banyak sekali bolong-bolongnya karena banyak Alkitab yang Bapak Ibu nggak suka dari dalamnya. We have our own favorite flavor, just like ice cream and chocolate, right? We have our own taste, and so when you read the Bible, we normally underline and keep reading, just keep reading, keep thinking, keep meditating. That's us. Bapak Ibu sekalian, kita hanya mau ambil sedikit dari yang kita suka, seperti kita makan es krim, kita punya rasa favoritnya. Dan kita hanya baca bagian itu berulang terus, dan tidak mau merasakan hal yang lain, melihat hal yang lain. That's what we love to hear from God all the time. Dan kita hanya mau mendengar hal-hal yang manis, ketimbang teguran daripada Tuhan. But if Bible talks about your commitment and your price to pay to follow Jesus, many of us simply skip the certain Bible passage. Oh, skip it. I don't read it. I'm not really interested. Oh, it's not really relevant. Excuse ourselves in this way. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat kita sebagai orang Kristen, ketika Tuhan berkata, bayar hargamu menjadi murid Kristus, ikut aku dan jual semua hartamu. Itu menjadi ayat, oh saya nggak mau lakukan ini, harganya terlalu mahal, atau saya tidak suka dengan ayat-ayat ini. Maybe someone might say, oh, I'm not ready for this. I'm too young. Dan bahkan mungkin kita berkata, oh saya nggak siap karena saya masih terlalu muda. Please remember, David was anointed when he was 17 years old. Bapak Ibu perlu ingat, Daud diurapi oleh Tuhan ketika dia berusia 17 tahun. Are you young? Apakah Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang pemuda masih sangat muda usianya? You're not young. If you have this kind of mentality, then you are not different to the people. Dan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, ketika kamu masih merasa sangat muda dan merasa saya nggak bisa ini seperti itu dan seperti ini, If you teman-teman have punya mental yang sama. this kind of spirit, then eventually you'll turn back and turn away from Jesus one day. Dan teman-teman sekalian, kalau dengan iman yang seperti ini, satu waktu nanti kamu Next akan page. kembali atau meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan-alasan yang sama seperti yang dicatat dalam Alkitab. This is what the scriptures actually shows you and me. Ini adalah teks Alkitab yang ditunjukkan bahwa para murid pergi meninggalkan dirinya, meninggalkan Tuhan Yesus. As I mentioned, our enemy Satan is much smarter than you think. Seperti yang dikatakan sebelumnya, iblis itu lebih cerdik dari apa yang biasa kita pikirkan pada He umumnya. never takes the rest to make you to powerless and stumble over. Dia tidak pernah kehabisan tenaga untuk membuat kamu jatuh dan tidak berdaya lagi. He learned that church has become stronger and even more stronger when he tried to destroy the church. Semakin kuat gereja atau komunitasnya, semakin kuat juga kuasa gelap itu berusaha menghancurkan gereja. Next page. So he found the most effective ways to make our church and yourself to become powerless in this way. Dan Bapak Ibu sekalian, iblis membuat sebuah cara yang paling mantap untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita, yaitu dengan ketakutan dan menghidupi kita dengan cara-cara religius biasa saja. First, Keagamaan. he makes us to be driven by the fear. Dia mau membuat kita hidup di dalam ketakutan. And he makes us to live our life as religious life. Dan membuat kita hanya melakukan ritual-ritual agama saja. Attending service, Seperti melakukan pelayanan, berbuat giving pelayanan, offering. memberikan persembahan. Don't drink, don't smoke, don't lie, don't do bad things. Jangan merokok, jangan minum, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Dan hal-hal yang pada dasarnya, pada umumnya dilakukan oleh Behaving agama well lain. and being kind to other people, I'm not saying that's bad. This is really good, but I'm not saying, but what I'm trying to say is Satan has pulled you out of the most important elements out of it.
Perbuatan-perbuatan baik itu bukanlah hal yang buruk, tetapi iblis membuat kita tertarik jauh atau mundur jauh dari hal yang paling esensi dari itu semua. He makes you and me to cast our net, just like what disciples did in the John chapter 21 today at the Sea of Tiberias. Mereka membuat kita sama seperti orang-orang para murid yang menjala kembali di danau Tiberias itu, di laut Tiberias itu, kembali kepada kehidupan yang lama, yang berdosa. Do you remember, as I told you in Matthew chapter 4, the ultimate purpose that why Jesus called his disciples? Bapak Ibu, apakah masih ingat apa tujuan utama Tuhan Yesus memanggil para muridnya di dalam Matius pasal yang keempat? He called his disciples at Sea of Galilee to make you to become fishers of men. Tuhan Yesus memanggil para murid bukan menjadi nelayan ikan, tetapi menjadi penjala manusia. But many of us, if we're driven by these two kind of things, we are blinded to see the true way of our life. Bapak Ibu, jika kita pada saat ini dikuasai oleh ketakutan atau dikuasai dengan hal-hal yang hanya berbau agama, kita sedang dikuasai dengan kehidupan lama kita. Then we will cast our net in the Sea of Tiberias, not in the Sea of Galilee. Dan kita hanya akan menebarkan jala-jala ambisi kita di Danau Tiberias dan bukan di Laut Galilea atau Danau Galilea. And we are so busy with our life every day, but we're not really able to see Jesus who is right with us all the time. Dan kita terlalu sibuk, terlalu diganggu, terlalu dikaburkan sehingga kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau dan saya di setiap waktumu. Please remember, we are all called to be casting our net at the Sea of Galilee. Bapak Ibu sekalian perlu diingat, engkau dipanggil untuk menjadi penjala manusia di Danau Galilea, bukan di Danau Tiberias itu. There's only one purpose of our calling. Hanya ada satu tujuan utama dari panggilan hidup kita. There's no other way around it. Dan tidak ada hal lain tentang itu. Only one purpose. Hanya ada satu tujuan utama. To save people for Jesus in everyday basis. Untuk membawa orang-orang datang dan diselamatkan kepada Tuhan Yesus. Next page. The disciples spent whole night to catch nothing because their eyes were so blinded to see Jesus in verse 3 as you see on the screen. Dan para murid, mereka menghabiskan semalaman untuk menjala sesuatu yang tidak ada mereka dapatkan hasilnya. Ketimbang mereka harus pergi menjala manusia di dalam Yohanes pasal 21 ayat I yang ketiga. told you they were the professional fishermen, but they caught nothing because there was no Jesus. Mereka adalah para penjala yang profesional, tetapi mereka tidak dapat ikan apapun karena tidak ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. They were called to cast their net to save people, not to catch the fish anymore. Mereka dipanggil bukan menjadi nelayan, tetapi menjadi penjala manusia. If you do this, that is the wasted time and wasted life and our brothers and sisters. Dan jika pada saat ini Bapak Ibu seperti situasi atau kondisi para murid yang menjala dengan kosong pada saat ini, engkau sedang menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Cast your net at the Sea of Galilee for the sake of Christ and His kingdom. Tebar jalamu bukan mencari ikan lagi, tapi tebar jalamu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Next page, please. You know who that is? Alexander the Great. Bapak Ibu tahu siapa ini Alexander yang agung? He is the greatest emperor ever in our human history. Dia adalah kaisar terhebat di sepanjang sejarah kehidupan manusia. But he died in age 30. 30 years old. Dan dia meninggal sebagai kaisar terhebat di usia yang ke-30 tahun. Then he gave the last commandment to his people. Dan dia memberikan sebuah perintah terakhir sebelum dia meninggal kepada orang-orangnya. If I die, when you put my body in the coffin, please make 2 holes
one in left and the other one in right side. Dan wasiatnya adalah kepada orang-orang ya, kalau saya meninggal boleh dimasukkan ke dalam peti dan buat lubang di kiri dan kanan saya. And pull my both arms out of the coffins. Dan tarik kedua tangan saya keluar dari peti itu sendiri. Then show my hands to my people. Dan tunjukkan tangan saya kepada orang-orang di luar sana. If human dies, we have nothing in our hands. Ia mau menunjukkan jika seseorang atau kita mati, kita nggak punya apapun di tangan kita. Alexander the Great, the greatest emperor throughout the human history, he wanted to show everyone, this is the end. I have nothing in my hand. Alexander yang agung, yang paling berkuasa mau menunjukkan pada kita semua, ketika kita mati kita nggak punya apa-apa di tangan kita. You know who I am. I was the greatest king ever. I subdued all this territory under my feet. Bapak Ibu tahu, Alexander berkata, kalian tahu siapa saya. Saya adalah penguasa terhebat di seluruh daerah yang berwarna merah pada tempat itu. But this man wanted to show, see, I have nothing in my hands. Dan ketika orang itu mati, dia mau menunjukkan pada dunia. Pada akhirnya saya nggak punya apapun di tangan saya. He wanted to show people, I wasted my life and my time. Dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia menghabiskan waktunya dan hidupnya dengan sia-sia, dengan kehampaan. I want to ask a question. What is driving force for you? Satu pertanyaan terakhir dari kita adalah, apa menjadi tujuan atau pendorong hidup kita yang utama? What drives you? Apa yang mendorong kamu? Another question. How would you spend your time and possession for your life here? Dan bagaimana pada saat ini Anda menghabiskan waktu-waktu Anda pada saat ini? Do you want to live your temporary life here? Apakah Anda hanya mau menghidupi waktu yang ada sesaat ini? Next page. Or you want to live for the eternity? Atau Anda mau hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal? Do you want to cast, where do you want to cast your net? Di mana Anda mau menebar jala Anda? Do you want to cast your net just like what disciples did in John chapter 21 at the Sea of Tiberias and spend whole night catch nothing, wasted your time? Apakah Bapak Ibu mau menebarkan, kamu mau semua menebarkan jala di tempat yang pada akhirnya tidak mendapatkan hasil apapun? Or do you want to cast your net at the Sea of Galilee for the sake of your calling? Atau maukah engkau menebar jalamu di Danau Galilea, di kehidupanmu yang memiliki nilai kekekalan untuk kehidupanmu? Please remember, we one day will all die. Ingatlah, kita semua cepat atau lambat akan mati. There's no order. I came first, then many of you. I'm 49 this year. Pastor Yun pada saat ini 49 tahun, bisa saja dia duluan atau kita yang lain. Maybe some of you die. Some of you may die earlier than me. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian akan pergi dahulu atau belakangan dibandingkan Pastor Yun. But on our last day, we'll be standing before Jesus by ourselves, alone. There's no one else. Tetapi di ujung akhir hidup kita, cepat atau lambat, kita hanya berdiri sendiri masing-masing berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Then Jesus will ask you one question only. Dan Tuhan Yesus akan bertanya satu pertanyaan saja kepada teman-teman sekalian. Show me the fruit. Tunjukkan buahmu. Show me the fruit. Tunjukkan buah. What have you done with your time and with your money and everything that you had in your life? Tunjukkan mana buahmu yang sudah kamu lakukan dengan segala harta milikmu, dengan segala waktu dan tenagamu kepadaku. Are you going to show him your nice house, your nice car? Apakah teman-teman sekalian akan menunjukkan pada Tuhan Yesus rumahmu yang bagus atau mobilmu?
Are you going to show him your PhD or doctorate degree to him? Ataukah teman-teman mau tunjukkan gelar-gelar sarjana, master atau doktoral teman-teman sekalian? He wants to see the fruit. How many people you saved in my own sake? Tuhan Yesus rindu bukan melihat rumah, tetapi berapa banyak jiwa yang dibawa dan diselamatkan demi nama Yesus. You're all called to become fishers of men. Ya, panggilan utamamu adalah untuk menjadi penjala manusia. It's all up to you. Dan semua itu adalah keputusan ada di tanganmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you for telling us tonight our divine calling in this world, why we are specially chosen by you, Lord. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini ketika kami menyadari panggilan utama kami di dunia ini adalah secara khusus dipilih oleh Tuhan saja. Father, you know that our spirit is willing to know you more and more and become like your Son Jesus Christ, but you know our physical body is so weak. Tuhan, Engkau tahu kerinduan jiwa kami sesungguhnya adalah untuk menjadi serupa dan sama seperti anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Tetapi kami sadar Tuhan, di dalam kelemahan kedagingan kami sering saja jatuh. Father, please help us to listen to your word every day. Ya Tuhan, tolong kuatkan kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu setiap waktu dan melakukannya. And let your word penetrate into our heart and mind and transform all we have in our inner being. Tuhan, izinkan firman-Mu merasuk, menembus segala tembok-tembok dalam hati pikiran kami, supaya firman-Mu mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan gambaran yang Tuhan rindu kami miliki. And become more like your Son Jesus Christ. Seperti kami semakin serupa dengan anak-Mu Tuhan Yesus And Kristus. as the scripture said, our days are numbered, our times are limited, Lord. Tuhan, seperti yang Alkitab nyatakan, waktu kami terbatas, hidup kami terbatas ya Tuhan. Father, we don't want to waste our time here. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami saat ini. Father, but we want to live our life for your glory, Lord. Kami rindu hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Father, open our eyes to see your presence every day. Ya Tuhan, buka mata hati kami untuk melihat kehadiran-Mu ada di And setiap let us hari. work with you every day. Dan melihat Engkau dalam pekerjaan-Mu setiap hari. And let us be driven by your calling, Lord. Dan biarkan hidup kami dikendalikan oleh tujuan utama dari kehendak-Mu ya Tuhan. And on the last day, we want to show the many fruits in your presence. Dan pada akhirnya nanti kami rindu menunjukkan kepadamu ya And Tuhan. your glory will reveal to many nations and people, Lord. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ditunjukkan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. This is what it hope for, Lord. Itulah yang Engkau rindukan pada kami lakukan Tuhan Yesus. We pray in the name of Jesus Christ. Dan kami berdoa menyerahkan ini semua dalam nama Yesus Amin. Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua berkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang sangat memberkati hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan. Pakai Tuhan, lebih lagi dia luar biasa, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati hidup kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan, amin.
badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Ya, sekali lagi beri tepuk tangan buat Lian. Namanya Lian, suaranya bagus banget. Itu teman-teman kita dari GMKI yang malam hari ini perform sebenarnya gitu ya. Jadi suaranya memang bagus karena memang dia suka menyanyi dari kecil. Gitu ya. Jadi kalau suka khotbah pasti besarnya jadi pengkhotbah. Kan gitu. Ya. Kalau suka nyanyi ya jadi pasti jadi penyanyi. Ya. Our deeply thanks to Reverend Yun and the team yang malam hari ini sudah hadir. Our deeply thanks and our congregation, thank you to all of you, ministry all of us tonight. We so blessed with your sermon tonight. Dan juga buat Pak Robi yang sudah membawa tim dari Korea Selatan ini ke sini, ke tempat ini. Kita berterima kasih. Beri tepuk tangan juga. Nah, juga buat teman-teman dari GMKI, mana aja Noval? Mana? Belum gak datang. Nah, buat teman-teman, dari teman-teman juga dari Gamki, Om Pak Fred, berdiri dulu, ini ketuanya Gamki nih, tapi duduknya di belakang. Saya lihat, ya, gitu. Jadi karena kerjasama kita coba sejalan dengan teman-teman dari organisasi di luar, sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini bersama-sama, meninggikan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya yakin kegiatan kita, kerjasama kita tidak hanya berhenti sampai di tempat ini, tapi kita akan terus bersinergi bersama, gitu ya. Yang penting lagi setelah ini saya nanti untuk pengumuman untuk gereja lokal di tempat ini jangan lupa kita hari Minggu ada ibadah raya pertama jam 9 dan ibadah raya kedua jam 5 sore khusus untuk ibadah raya kedua dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang pemuda yang mau ikut retreat kita Goal CC tanggal 28 sampai 30 silakan mendaftar nanti kita bisa sama-sama retreat bareng gitu ya. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Maybe Reverend Cho want to say annyeonghaseyo to congregation. I give you time. Ayo Benardi mungkin. So kita bilangnya this Ajusi from Korea katanya yes Ajusi gitu. Jadi teman-teman boleh habis ini kalau mau berfoto bersama from Ajusi from Korea silakan. If they want to take picture with you after sermon, we allow that. Silakan kalau mau berfoto bersama ya kan. Kapan lagi gitu ya. Ajusi dari Korea gitu ya. Kalau opa-opanya belum datang. Opa-opanya ada di belakang sini sih. Ya, kalau yang ini opa-opanya tampangnya opa-opa, tapi kalau bicara atau tondok. Ya. Gitu ya. Jadi agak ya gitulah. Ya. Tapi jangan dia begini-gini sudah punya 2 single album, bukan album foto, tapi lagu gitu ya. Jadi boleh teman-teman yang muda-muda boleh buka Sandi Badi Official, sudah 2 lagunya di sana. Lagu yang terakhir bagus banget, coba dengerin. Saya rekomendasikan. Nah kalau biasanya kalau saya rekomendasikan pasti gak jelek. Tanya aja sama Pak Robi, tempat makan saya rekomendasikan pasti enak semua. Gitu ya. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Ada lagi mungkin gak ada lagi. Oke silakan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya undang untuk teman semua bangkit berdiri. 내
bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk puji-pujian, untuk firman-Mu yang tadi diberitakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sadar kembali tujuan kami di dunia ini bukan mencari harta kegelimangan ataupun ambisi-ambisi dunia Tuhan. Tapi Engkau panggil kami secara khusus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, penjala jiwa-jiwa, membawa datang jiwa kepada Yesus. Dan hari ini kami Tuhan membuka hati pikiran kami. Berkaryalah Tuhan lewat hidup kami, lewat profesi kami, lewat tanggung jawab kami, lewat keluarga, masa depan kami. Pakai untuk kami membawa jiwa kepadamu ya Tuhan. Biar setiap kami ketika kami berhadapan dengan Tuhan, kami membawa satu buah yang manis. Ketika Engkau berkata, hai anakku yang baik, di manakah buahmu? Dan kami berkata, ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Kami rindu hidup kami dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan saja. Nah pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Setiap kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, providensi-Mu tidak pernah berhenti. Dan kami berdoa ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Penuh tantangan, penuh pergumulan Tuhan. Tapi kami punya Allah yang telah memenangkan kami dari kuasa maut. Bahwa kami pergi keluar dari tempat ini, kami bukan sebagai orang yang kalah. Kami bertarung dan berjuang dan kami menang di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk keluarga, untuk penyertaan dan tempat ini sebagai rumah pelayanan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap tim pelayanan. Kau berkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang telah melayani pada hari ini. Setiap tim misionaris. Tuhan hamba-hambamu untuk Kau berkati dalam setiap pelayanan lepas pelayanan. Dimanapun Tuhan. Kau tahu Tuhan ada 2.300 orang yang ada di dalam yayasan, ada lembaga ini. Pakai semua menjadi yayasan misionaris. Memberkati begitu banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang tinggal di Makassar. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi agen kerajaan Allah di tengah-tengah kota ini. Kami tahu Tuhan pergumulan besar, tapi kami punya Allah yang lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Sehingga ketika kami melayani, memuliakan Tuhan dan bahkan menyampaikan Injil demi nama-Mu, kami tidak takut. Tapi kami membawa satu panji kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dan kami rindu berdoa untuk setiap kami hidup kudus, disiplin, dan berani bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dan jikalau pada hari ini ada jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh, berkati, pulihkan, kuatkan mereka yang sedang bergumul dengan masa depan. Di dalam nama Yesus, Engkau menemukan jawaban di dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul dan Engkau sedang jatuh imanmu, Engkau dibangkitkan oleh tangan kuasa Yesus Kristus. Nah kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini. Dan Tuhan kami rindu pakai hidup kami, pakai negara kami, pakai kota kami jadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bersama dan kami akan berdoa sama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau yang percaya, sama-sama katakan, amin. Terima kasih, silakan satu sejenak. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Disampaikan bahwa jemaat Tuhan yang ingin berfoto dengan tim misionaris, saya persilakan.
world of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Bapak Ibu, jika mau mengambil buku ini, silakan ke depan, datang ke Pastor Yun, boleh buku ini diambil secara free. Sekali lagi, yang mau ambil buku ini bisa ke depan, memintanya kepada Pastor Yun dan membacanya ini dalam bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu ke depan dan ambil dengan Pastor Yun. Thank you. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is to our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Teman-teman, ayo yang mau foto silakan. Every praise is to our God. Come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. One. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. One more time. Come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Yes He is. Yes He is.
is. Yes, He 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 is. He's to our God. Sekali lagi pengumuman untuk teman-teman semua, jangan lupa join retret Goal Sisi. Tanggal 28 sampai tanggal 30 September kita sama-sama berfellowship bersama-sama. Sekali lagi yang mau foto dan dengan tim dari misionaris, saya persilakan. Disampaikan teman-teman kakak-kakak dari GMKI, boleh maju ke depan, foto sama-sama.